saya melanjutkan materi yaitu tentang contoh penggunaan yaitu mengenai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, bahwa air itu memiliki sifat mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Ini akan selalu kontinu begitu, tidak bisa berubah mengalir ke atas. Kalau ke atas itu embun atau uapan, itu berbeda dengan aliran. Di Indonesia sendiri, permukaan daratan atau topologi yang dimiliki Indonesia memiliki banyak pegunungan dan gunung atau perbukitan, sehingga ini dengan banyaknya aliran sungai atau aliran air. Dengan begitu, potensi yang dimiliki Indonesia sangat memungkinkan untuk adanya pembangunan PLTA. Kemudian saat ini Indonesia sendiri memiliki waduk atau bendungan berjumlah 248. Kita juga memiliki PLTA terbesar di Asia Tenggara, yaitu PLTA Cirata, ya, PLTA terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 2015 Indonesia bisa memiliki potensi pemanfaat PLTA itu sebesar 74.976 MW. Ini sangat besar, dan mayoritas di sini pemanfaatan bisa dilakukan di Jawa. Akan tetapi di sini pemanfaatnya dengan potensi yang sangat besar di Indonesia masih sedikit, masih tergolong minim. Ini bisa digambarkan dengan total pemanfaatan hanya 3.105,76 MW. Ini yang terjadi pada 2015. Adapun selain PLTA untuk pengembangan pengelolaan air, ini juga ada PLTMH, mikro hidrolik atau untuk skala kecil. Ini bisa digunakan di desa-desa atau maupun pedalaman dengan intensitas arus air yang kecil, sungai yang kecil. Ini bisa digunakan PLTMH. PLTMH itu sendiri kapasitas untuk daya listrik, dan listriknya itu hanya 200 sampai 5.000 MW. Ini juga sangat berpotensi untuk digunakan untuk wilayah di Indonesia, karena di Indonesia itu sangat banyak adanya aliran sungai. Potensi yang dimiliki untuk PLTH ini mencapai 458,75 MW. Ini sangat luar biasa kalau dapat dimanfaatkan di Indonesia itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu energi angin atau PLTB. PLTB itu pembangkit listrik tenaga banyu atau pembangkit listrik tenaga angin, begitu kalau lebih mudahnya. Angin itu adalah udara yang bergerak dikarenakan adanya perbedaan suhu, sehingga dengan perbedaan suhu itu ada daya tarik panas. Seperti contohnya itu ketika mau hujan, itu kan ketika mau hujan, dataran yang belum dihujani itu kan sedikit lebih panas daripada daerah yang sudah dihujani, sehingga itu adanya dari daya tarik panas, sehingga terciptalah angin. Dengan contoh kecil itu bahwa bisa lebih besarnya ketika matahari menyinari di bagian belahan permukaan bumi daerah sana, dan di sini sedikit lebih dingin, begitu akan terus siklusnya itu akan terus berjalan begitu untuk angin, terus angin itu sendiri. Perlu disadari bahwa Indonesia sendiri dengan pemanfaatan angin ini juga cukup masih sedikit, karena di Indonesia kondisinya angin itu rata-rata memiliki kecepatan 4/second atau 4 meter per detik. Di sini digabungkan untuk memutar turbin yang sangat besar begitu.
Tetapi di Indonesia di beberapa daerah itu memiliki kecepatan angin itu sangat cepat, seperti di NTT, NTB, Sulawesi Selatan yang sekarang ini sudah dibangunkan PLTB pertama kali di Indonesia. Kemudian ada Sulawesi Tenggara, ada Laut Selatan, Laut Utara Jawa, kemudian ada Karimun. Itu adalah beberapa daerah dengan tingkat intensitas kecepatan angin yang ada di Indonesia yang cukup kencang begitu. Pada tahun 2019 PLTB Sidrap yang berlokasi di Sulawesi Selatan yang pertama kali PLTB di Indonesia dan satu-satunya ini sudah dapat menghasilkan 75 MW. Ini juga lumayan walaupun hanya satu di Indonesia. Dengan PLTB Sidrap ini memiliki 30 turbin. Di belahan dunia atau di negara tetangga, negara luar Indonesia seperti di Denmark pada tahun 2014 ini sebagai perbandingan begitu. 2014 di Denmark itu sudah 41% penggunaan total listriknya itu dipasok menggunakan PLTB. Kemudian diharapkan 2020 dengan 50% itu diharapkan bisa menjadi pasokan listrik mereka, dan pada tahun 2050 mereka berharap adanya penghilangan energi fosil sudah menipis begitu. Oke, kita sudah membahas sempat tadi. Saya akan beri sedikit tambahan mengenai pembangkit listrik tenaga nuklir. Di Indonesia sendiri masih pro dan kontra, dan Indonesia belum memiliki PLTN itu untuk diterapkan dan dibangun di Indonesia. Tetapi di belahan dunia atau negara lain yang maju, dan mayoritas negara maju itu memiliki PLTN ini, tenaga nuklir. Di dunia itu sudah 30 negara dan sudah mencapai 450 pembangunan PLTN di seluruh dunia. Dan sekarang ini di Mesir dan Arab Saudi sudah merencanakan dan sudah ingin membangun adanya PLTN. Di Indonesia masih banyak pertimbangan karena dengan lokasi yang dialiri pegunungan, lempeng antar benua, ini sangat riskan kalau untuk dibangunkan adanya PLTN, karena PLTN itu ketika bocor sedikit pun akan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Di Indonesia itu menjadi negara yang rawan bencana, itu adalah salah satu pertimbangan kalau adanya PLTN. Mungkin itu tambahan sedikit, kemudian akan dilanjutkan rekan saya.